Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku SMP Islam Kota Pekalongan yang saya sayangi dan saya banggakan, serta para pendengar setia yang berbahagia. Alhamdulillah, pada saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat bersama-sama mendengarkan ceramah keagamaan rutin setiap Kamis sore. Mudah-mudahan dapat membawa manfaat, maslahah fid dini wad dunya wal akhirah, dan sekaligus dapat menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku SMP Islam Kota Pekalongan yang saya sayangi dan saya banggakan, serta para pendengar setia yang berbahagia. Sebelum Pak Hanafi menyampaikan ceramah, terlebih dahulu Pak Hanafi akan menawarkan sesuatu amalan yang luar biasa. Maukah kalian? Tentunya mau ya. Ya. Kalau mau, amalan itu apa? Amalan yang luar biasa itu adalah sholat. Apa anak-anak? Sholat. Sebab kalau kita sholatnya benar, amal semuanya insya Allah akan benar. Tapi kalau kita sholatnya rusak, amal yang lain akan rusak. Oleh sebab itu, mari kita pelihara sholat. Mari kita rawat sholat, mari kita lakukan sholat dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya, agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga segala amal kita akan beres, akan diterimanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihi min abdin as-sholah, fa in soluhat sholatuhu soluhat sairu a'malih, wa in fasadat fasadat sairu a'malih. Artinya, permulaan amal hamba besok di hari kiamat yang akan dihisab, yang akan dihitung adalah sholat. Yang pertama akan dihitung adalah sholat. Kalau sholatnya benar, maka amal-amal yang lain akan beres. Tapi sebaliknya anak-anak, kalau sholatnya rusak, maka amal-amal yang lain akan rusak. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama lakukan sholat dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, hadis lain mengatakan dari sahabat Abi Hurairah, sami'tu Rasulullah. Sahabat Abi Hurairah berkata, saya mendengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa innahu yaqulu, maka sesungguhnya Rasulullah berkata, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah
min amalihi sholatuh fa in sholuhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Al hadis rawahu Tirmidzi. Ini hadis lain mengatakan, hadis ini diperoleh dari sahabat Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Sesungguhnya permulaan amal hamba besok di hari kiamat yang akan dihisab pertama kali adalah sholat. Maka jika sholatnya itu benar, fa in sholuhat faqad aflaha wa anjaha, maka orang tersebut akan memperoleh kebahagiaan dan sukses, akan beruntung dan sukses. Tapi sebaliknya, wa in fasadat faqad khaba wa khasira, dan jika sholatnya itu rusak, maka orang tersebut akan gagal dan menjadi orang yang rugi. Na'udzubillah min dzalik. Ini sholat anak-anak. Oleh sebab itu mari kita laksanakan bersama-sama dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Nah, ini yang melakukan saja jika salah sholatnya, rusak sholatnya, termasuk orang yang gagal dan rugi. Lebih-lebih orang yang tidak melaksanakan sholat. Apa itu ancamannya? Orang yang tidak melaksanakan sholat, yang meninggalkan sholat, terancam lehernya akan tergigit ular. Anak-anak dengarkan cerita. Pada suatu ketika sahabat Abu Bakar bersama sahabat yang lain menyolati seorang meninggal dunia atau mayit atau disebut jenazah. Nah, ketika sahabat Abu Bakar mau mulai sholat, mayit itu bergerak, jenazah itu bergerak, sehingga singkatnya jenazah itu kain kafannya dibuka. Ternyata anak-anak, mayit tersebut, jenazah tersebut masih tergigit oleh ular. Lehernya tergigit oleh ular. Sehingga menurut cerita ular akan dipukul oleh sahabat Abu Bakar. Dan ular kepalanya berdiri sambil berkata, "Limadza tadribuni ya Abu Bakrin? Kenapa engkau akan memukulku? Sedangkan aku ini bukan ular asli, tapi saya adalah ular siluman yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyiksa jenazah ini. Nah, kenapa jenazah itu kok kamu siksa? Karena jenazah ini meninggalkan 3 sesuatu. Yang pertama adalah meninggalkan sholat. Yang kedua, sudah mampu tidak mengeluarkan zakat. Yang ketiga, tidak pernah mengaji ilmu agama. Tidak pernah mendengarkan para ustadz, para kiai yang mengajarkan ilmu agama. Bahkan bisa ditafsirkan, ngaji pun, sekolah pun, kalau tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya, itu bisa-bisa nanti sama tergigit ular ketika meninggal dunia. Na'udzubillah min dzalik. Maka perlu diperhatikan anak-anak, jika kita meninggalkan sholat, jika kita sudah mampu tidak mengeluarkan zakat, jika kita tidak mau mendengarkan keterangan dari gurunya, ancamannya adalah digigit oleh ular. Oleh sebab itu mudah-mudahan Allah Ta'ala menghindarkan kita dari hal-hal tersebut. Amin. Allahumma amin. Anak-anakku SMP Islam Kota Pekalongan,
yang saya sayangi dan saya banggakan, sebetulnya masih banyak yang ingin aku sampaikan, termasuk ayat Al-Quran yang mencegah, yang sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, yaitu dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar." Al-ayah. Sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, insya Allah kalau kita sholatnya benar, insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan keji dan mungkar. Anak-anakku SMP Islam Kota Pekalongan yang saya sayangi dan saya banggakan, demikianlah sekelumit ceramah keagamaan setiap Kamis sore yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.